Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Pemirsa, di tengah lanjutan penguatan signifikan untuk indeks harga saham gabungan, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager JUC Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja Pak Robin, selamat sore. Apa kabar, Pak? Sore, Pak Elvin. Terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan, Pak Robin. Secara teknikal sudah tembus di 7.400-an. Tidak hanya berhenti di situ saja. Secara intraday hari ini indeks harga saham gabungan hampir mendekati ke level tertinggi sepanjang sejarah yang dicatatkan di perdagangan di beberapa waktu yang lalu. Analisis Anda terutama dari sisi teknikal, Pak, penguatan signifikan yang kembali terjadi untuk hari ini? Ya, IHSG kemarin itu sebenarnya sudah mencoba break. Kalau kita di trend following itu secara teknikal sudah nge-break downtrend upper, ya itu price channel yang atas gitu ya di 7352. Hari ini break dengan meyakinkan ya sampai ke level 7444 ya. Tapi kita masih menunggu closingnya ya. Tapi luar biasa menurut saya. Secara teknikal candle-nya itu sekarang sampai saat ini candle Morobosu, artinya nggak pernah ini ya, artinya dengan optimisme yang luar biasa. Secara candle itu kuat, nge-break dan akan tes ATH di all-time-nya 7452, 7453. Oke. Artinya di tengah penguatan ini ada peluang tidak, Pak? Ada kans tidak untuk IHSG akan kembali menembus ke level tertinggi terbarunya dari level sebelumnya intraday yang sudah disentuh oleh indeks harga saham gabungan? Nah, ini kita akan menunggu hasil data inflasi di US ya. Data inflasi di US nanti malam itu cukup terkontrol. Nah, itu besok kita akan break ATH-nya. Baik, secara teknikal indeks harga saham gabungan posisinya sudah jenuh beli tidak, Pak? Atau masih jauh dari kalimat jenuh beli untuk IHSG dan ruang penguatan masih terbuka cukup lebar ke depannya? Ya, belum sih, masih keren sekali. Cuma memang biasanya kalau menembus level ATH itu pasti ada yang taking profit ya, itu biasa. Tapi ketika nanti penurunan suku bunga di US ekonominya mulai ada perlambatan, biasanya duit itu lari ke negara emerging market ya, salah satunya Indonesia ya. Di sini terlihat sekali dari data sudah beberapa hari ini asing masuk dengan sangat masif ya. Baik. Apakah ini juga menjadi penopang, Pak, penguatan rupiah yang terjadi hari ini cukup signifikan, sudah di 15.600-an? Betul. Salah satunya juga sangat bagus buat rupiah. Ya karena kalau di sana sudah mulai ekonomi kurang ini ya pasti lari ke negara yang masih ada peluang. Ya, selalu uang itu mengalir kemana ada peluang ya. Nah, kita justru bagus ya ketika kita bisa pas bagus-bagusnya dapat inflow, nah itu akan ya optimis lah ya IHSG akan masih naik lagi ya. Baik, Pak Robin, dari sisi sektor dan saham, terutama memasuki perdagangan di sesi kedua. Kalau kita flashback dalam beberapa waktu terakhir, perbankan big cap kurang atraktif, kurang memberikan kontribusi untuk indeks harga saham gabungan. Namun, di posisi memasuki perdagangan sesi kedua, saham-saham perbankan big cap, terutama untuk BUMN ini, Pak Robin, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Mungkin kalau BBCA hari ini juga ikut menguat, tapi justru memerah, level all time high sudah kembali tercipta tampaknya untuk hari ini. Bagaimana analisis Anda? Penguatan yang terjadi untuk saham-saham perbankan big cap hari ini, terutama untuk dari sisi BUMN, Pak. BBRI, BBNI naiknya juga cukup signifikan, bahkan intraday sempat di atas 3%. Ya, memang biasanya inflow itu paling gampang ya. Dana asing itu masuk ke big bank ya. Karena itu sangat liquid. Masuk berapapun bisa, jadi memang dan yang belum naik banyak kan BRI ya, sehingga
hari ini akan hari ini dapat masuk yang luar biasa. Dan nomor 2 ya BNI, karena lebih istilahnya duit masuk tidak sebesar BRI pun sudah menaikkan harga cukup signifikan. Oke. Pak Robin, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek ini. Ada Bapak Andri sepertinya, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Dan kebetulan juga menanyakan perbankan big cap dan lagi kita bahas saat ini. Menanyakan BBRI dan BBNI, Pak. Sepertinya lambat mencapai all-time high dibandingkan BBCA dan BMRI. Apakah BBRI dan BBNI menunggu pemangkasan suku bunga terlebih dahulu? Analisis teknikalnya seperti apa dan rekomendasinya? Kita ke BBRI terlebih dahulu, Pak. Penutupan hari ini 4820 menguat di 2,12%. Untuk BBRI. BBRI sih masih sudah mulai melewati level pivotnya ya, di middle downtrend-nya di 4725, arahnya ke 4940 dulu ya. Jadi bagus sih, memang dia masih paling kena sentimen negatifnya ketika restrukturisasi untuk COVID-nya dihapuskan. Bagaimanapun dia pangsa marketnya adalah UMKM, sehingga sentimen itu membuat ada sell off, tapi ini mulai bangkit ya. Apalagi ada berita juga akan ada restrukturisasi kembali ya untuk UMKM ya. Ini bagus buat dia. Oke. Ini masih di tengah-tengah lah, masih oke. Ya kan di 5.000 lah. Resisten terdekat begitu, Pak? 4940, Pak. 4940 penutupan hari ini di 4820, resisten selanjutnya di 5.000. Tapi sampai dengan akhir tahun ada kemungkinan ke 6.000-an kembali tidak, Pak? Atau cukup berat sejauh ini untuk BBRI? Meskipun skenarionya The Fed memangkas ini untuk suku bunga acuan di September nanti. Saya sih masih optimis BRI ya, cuma kalau 6.000 masih cukup berat. Cukup berat. Oke. Karena apa ya? Bagaimanapun isu negatifnya ini harus selesai dulu sih ya. Nah, cukup liar isunya untuk BRI. Baik, langsung saja kita ke BBNI, Pak. Dan sekaligus pertanyaan Bapak Andri tadi, untuk BBNI cukup sulit juga untuk all-time high-nya. Penutupan hari ini 5275. Intraday hari ini BBNI sempat menguat di atas 3%, Pak Robin, tapi di penutupan penguatan lebih ke arah terbatas di 1,93%. Analisis Anda secara teknikal untuk BBNI? Sebenarnya teknikalnya bagus ya, breakout dan dia gap up ya, gap up. Jadi kalau gap up itu walaupun kecil tapi ada optimisme ya. Nah, cuma memang di level 5375 dan taking profit ya. Saya pikir ini akan lanjut sih. Resisten terdekat ada di sini 5625. Nah, ini balapan antara BRI. Oke. BNI. Kalau saya sih, kalau teknikalnya bagus BNI. Baik, penutupan hari ini di 5275 menguat di 1,93%. Intraday hari ini sempat ke 5375. Resisten terdekat di 5625 dan masih direkomendasikan buy untuk BBNI. Dan posisi yang nyangkut di atas di hold saja begitu, Pak? Oh ya, justru teman-teman kalau nyangkut ya harus berani average ya. Ketika pasarnya bagus, jadi orang itu kan ngomong seringkali ada, karena jangan greedy. Nah, greedy pada waktunya itu sangat karena kalau takut-takut ntar sudah di ATH baru average kan. Iya, betul Pak. Penutupan hari ini di 5275, all time high-nya sempat di posisi untuk BBNI di 6.200-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari perbankan big cap kita coba bergeser Pak ke properti, tapi lebih ke konstruksi BUMN Pak, yang kemarin menjadi penghuni top gainers dari penutupan sesi kedua. Namun hari ini hanya Wika yang masih melaju kencang di 22%. Namun beberapa saham lainnya PTPP, ADI, kemudian anak usahanya juga melaju kencang. Hari ini justru berbalik arah ke zona merah. Bagaimana analisis Anda untuk Wika Pak, yang kemarin juga masuk ke dalam indeks MSCI global yang small cap-nya untuk Wika? Dan kebetulan juga ada pertanyaan dari Malvin Sihite dari Depok. Terima kasih juga sudah bergabung. Apakah sudah telat masuk untuk Wika? Atau lebih direkomendasikan untuk masuk menunggu koreksi terlebih dahulu Pak? Silakan untuk Wika.
Buka tadi nggak jadi ditutup auto reject atas ya, Ya, sempat auto reject tapi terus 332 closingnya di 316. Ini masih panjang sih menurut saya, target saya sih di sekitar 450-an ya. Karena dia masuk MSCI Global itu bagus banget. Terus ada sentimen IKN juga. Kalau yang lain kena taking profit ya BTP. oke. Kalau ini masih ada sentimen yang sangat kuat sampai akhir. Support dan resistennya Pak, dan masuk di level berapa direkomendasikan? Singkat saja. Sekitar supportnya di 300 sih. 300 masuk di level-level ini boleh. Resisten mulai resisten terdekat di 350 terus 400. Oke, penutupan hari ini di 316, penguatannya lebih ke arah terbatas di 18,80% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold terlebih dahulu Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini masih menguat di atas 1%, tepatnya posisi penutupan di 1,08% penguatan dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.436.039. Level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini di 7.444.664, hampir mendekati ke level tertinggi sepanjang masanya untuk indeks harga saham gabungan, kalau tidak salah di 7.453-an pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat MNC 36 ditutup menguat di 0,97%, kemudian Jakarta Islamic Index menguat di 1,42%, LQ45 juga menguat di 1,11%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Konsumsi non-primer masih memimpin penguatan di 3,42%, infrastruktur mempertebal penguatannya di sesi kedua di 1,51%. Barang baku juga menguat di 1,27%. Properti juga menguat, melemah maksud kami di 0,25%. Saham-saham properti, residensial dan konstruksi beberapa hari ini juga berbalik ke zona merah ketika Wika masih melaju kencang. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan beberapa sahamnya tadi pun juga sempat kita ulas. BBRI menguat ke 4.820, BBNI juga menguat ke 5.275, Astra International hari ini juga melaju kencang di atas 3%, 4.890, dan Wika tadi pun juga sempat kita ulas ditutup menguat di Rp316 per sahamnya. Ke grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat pemirsa. Dari saham-saham BUMN Karya, PTPP berbalik arah melemah ke 466, ADI juga berbalik tertekan ke 302, DSSA hari ini juga terdampak aksi profit taking setelah naik tinggi di perdagangan hari sebelumnya mencapai 18%, hari ini tertekan ke 1041 di 4.275 dalam hal ini untuk DSSA. Ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami pelemahan. Saya akan coba cek, saya akan coba konfirmasi untuk DSSA penutupan hari ini di 41.275. Baik, kita akan coba lihat untuk ITMG juga tertekan ke 26.225. Terkait juga dengan rilis kinerja, tadi pun juga sempat kita sama-sama saksikan informasinya. Posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.